Kisah Dua Kamar, Part 3. Akhirnya semester pertama dimulai. Gue dan Adele larut dalam kesibukan masing-masing. Tapi di sela-sela kesibukan kampus kadang gue masih sempat ngobrol sama dia di berbagai waktu. Kadang pagi hari saat tapi terkadang juga malam hari bahkan tengah malam. Balkon jadi tempat favorit gue buat ngobrol sama dia. Di akhir-akhir semester pertama, Adele lebih sering main ke kamar gue untuk sekedar bikin tugas paper untuk kuliahnya karena Adele gak punya komputer dan printer. Dan kabar beritanya Adele sendiri udah jadi primadona baru di fakultasnya. Gak kehitung berapa cowok yang nyamperin Adele ke kosnya. Dan gue pikir itu wajar karena emang Adele cantik dan ramah. Gue dan Adele sendiri jarang banget ngomongin hal-hal pribadi. Paling mentok juga Adele nanya, udah punya pacar belum tuh? Atau kadang sering godain, malam minggu gak jalan-jalan nih tuh? Atau kadang lebih parah kalau dia pulang malam-malam terus main ke kamar gue dan nemuin gue lagi pacaran sama komputer gue. Dianya suka nyeletuk, wah, awet ya kalian berdua. Gue pergi sampai pulang masih berdua terus. Guenya sih cuman bisa senyum-senyum kecut aja, hehe. Awal semester kedua, Adele lebih sering main ke kamar gue. Gak pagi, gak siang, gak malam. Dan menurut kabar yang beredar dia udah punya pacar baru. Gue sendiri dengar kabar itu dari teman-teman kuliah gue yang ngebet sama Adele. Bahkan ada yang bela-belain tiap hari datang ke kos gue cuma buat pengen ngeliat sama ngobrol bareng Adele. Gue sendiri sampai saat ini belum pernah ngeliat pacar Adele. Dan dia sendiri sepertinya tertutup akan hal itu. Gue lebih sering dimintain tolong sama Adele buat ngetikin tugas-tugasnya dia kalau pas dia emang gak sempet. Dan sebagai gantinya gue sering dibeliin makanan, minuman yang bejibun banyaknya, bisa buat seminggu. Gue sih seneng-seneng aja secara tugas-tugas Adele itu gak terlalu membebani buat gue. Palingan cuman bikin paper 1 halaman, 2 halaman sementara gue bisa dapat jatah makan sampai semingguan. Entah gue lupa hari apa hari itu. Seingat gue itu hari Sabtu tengah malam tiba-tiba Adele datang ke kamar gue terus langsung ngeluyur ke kamar gue tanpa permisi langsung buka pintu kamar gue. Lagi gak sibuk hantu? Tanya Adele tiba-tiba. Gak begitu sih, sambil masih benerin jam dinding gue yang ngadat. Emang semua cowok egois ya tuh? Tanya dia tiba-tiba. Ah enggak juga. Buktinya gue enggak. Jawab gue enteng sambil masang jam dinding. Ye lo. Diajakin ngomong serius juga. Bentak Adele sambil ngelempar bantal ke gue. Lo nanya serius ya? Gue kira bercanda. Tanya gue kaget waktu ngeliat Adele. Iyalah. Masa kayak gini masih bercanda? Sambil nunjuk ke matanya sendiri. Hah, kaget gue ngeliat mata Adele yang sembab. Kenapa lo Del? Abis nangis. Kok mata lo sembab banget? Tanya gue panik. Abis gue tanyain gitu, Adele-nya malah tambah nangis di kasur gue. Dan karena gue sendiri bingung harus ngelakuin apa akhirnya gue hanya bisa elus-elus rambutnya pelan. Udah Del, ada apa sih? Cerita aja kalau mau cerita. Pinta gue. Petik 2 titik 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 petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Masih gak ada jawaban dari Adele. Hingga beberapa saat kemudian tangisannya berhenti. Dia tertidur. Masing tersisa air mata di pipinya. Dan refleks gue bersihin pakai tangan gue. Dalam hati gue, ini anak bener-bener cantik banget. Gak ngangka gue malam ini bisa belai rambut sama usap pipinya. Sesaat sebelum gue nyalain komputer,
Gue selimutin Adele pakai selimut yang biasa gue pakai tidur. Nyenyak banget tidurnya. Tampak kelelahan dalam wajahnya seakan abis melewati rintangan yang sangat berat malam ini. Cantik. Bahkan terlalu cantik untuk ukuran gue nih cewek. Dalam hati gue. Semoga besok pagi kamu udah kembali ceria seperti biasanya ya Del. Gumam gue. Keesokan harinya gue terbangun sekitar jam 6 pagi dan gue lihat Adele masih tidur dengan nyenyaknya di kasur gue. Gue sendiri akhirnya tertidur di depan komputer gue. Sekitar pukul 7-an Adele pun terbangun dari tidur nyenyaknya. Hoahem, ngantuk tuh. Gue lanjutin tidur gue ya. Adele ngomong seakan tanpa bersalah udah make kasur kesayangan gue semalaman. Iya Del. Puasin aja tidur lo dulu deh. Hari Minggu ini, kata gue. Ini Minggu ya? Kenapa lo gak bangunin gue semalam tuh? Tanya Adele dengan mata masih terpejam. Gak enak Del. Tidur lo enak banget kayaknya. Lanjut gue lagi. Oh, sorry ya kalau gue jadi ngerepotin lo tuh, kata Adele. Gak kok. Gak apa-apa, kata gue. Nah lo sendiri tidur mana? Tanya Adele yang udah mulai kucek-kucek matanya. Tidur di depan komputer gue. Jawab gue enteng. Gile lo. Gak pegel tuh badan. Kenapa gak tidur di kasur aja? Katanya tanpa beban. Wah, gak enak lah Del. Kasur segitu masa buat berdua. Lagian gue kalau tidur kadang suka sepak bola. Kakinya kesana kemari. Hehe, kata gue. Duh maafin gue ya tuh. Lagian gak apa-apa lagi kalau lo mau tidur di samping gue. Han juga masih cukup kok kasur lo, kata Adele. Hehe, kapan-kapan aja deh Del. Sahut gue, dalam hati si Mupeeng. Kurung tutup. Ya wes aku pindah ke kamar gue ya. Ngelanjutin tidur gue, kata Adele. Oke deh Del. Silakan, kata gue. Sebenarnya gue pengen tanya tentang masalah Adele semalam. Tapi gak tahu kenapa pertanyaan itu gak bisa keluar dari mulut gue. Mungkin karena gue ngerasa mungkin Adele udah sedikit lupa akan masalahnya. Dan gue juga gak pengen dia keinget terus nangis lagi. Minggu sore sekitar pukul 4 gue berpapasan dengan Adele di tangga kos gue. Sempat gue bertanya hendak kemana dia sore itu. Adele hanya menjawab singkat, mau cari makan dulu tuh. Dan selanjutnya dia bilang kalau entar malam dia mau minjem komputer gue buat ngerjain tugas. To be continue. To part 4.